Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya sudah muncul ya. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan coba review ya beberapa materi yang mungkin belum sempat tersampaikan. Di pertemuan 5 ini kita akan belajar tentang array, kemudian review boolean. Sebelumnya kita pernah bahas sebenarnya tipe ini, tapi belum kita coba praktekkan ya. Sepertinya saya perlu untuk menyampaikan ulang itu. Kemudian kondisional ya, termasuk loop. Nah, itu yang pertama ya, sebagai pengantar. Itu adalah outline kita yang akan kita coba praktikkan malam hari ini. Yang pertama misalkan array. Nah, array itu seperti variabel sebenarnya. Dia variabel, tapi dia bisa menyimpan nilai atau menyimpan value itu jumlahnya lebih dari satu di dalam satu variabel. Nah, kita akan coba langsung nanti akan praktek di IntelliJ ya. Ini sebagai review saja. Kemudian yang kedua ya, kita belajar tentang boolean, karena beberapa kasus kadang-kadang kita perlu mengambil satu keputusan itu tergantung dari hasil apakah kondisinya itu benar atau salah. Ya kan, kadang-kadang kita butuh step berikutnya ketika kita punya jawaban apakah yes apa no ya, apakah on atau off. Nah, ini yang disebut dengan Java mensupport ini, mampu memberikan operasi yang seperti ini. Itu mengenai itu disebutnya nanti tipe datanya boolean. Jadi ada true, false, yes or no, on, off gitu. Nah, itu juga akan kita bahas. Terus yang ketiga terkait dengan kondisional. Kalau bicara kondisional itu berarti ada suatu suatu perintah itu bisa dieksekusi apabila dia memenuhi syarat. Nah, kalau misalkan di dalam matematika kita kan tahu ya, ini simbolnya less than. Apabila A kurang dari B, maka apabila A kurang dari atau sama dengan B. Nah, ini kan kondisi-kondisi secara matematis. Nah, kondisi-kondisi ini menjadi prasyarat itu suatu perintah itu apakah akan dieksekusi atau tidak. Nanti kita akan tunjukkan ya ketika kita melakukan review praktikum di di IntelliJ. Nah, kemudian kondisional ada if else, kemudian switch, nanti kita akan ada contohnya, termasuk loop. Ya, jadi pembahasan kita terakhir hari ini nanti itu terkait dengan loop. Jadi kalau bicaranya loop berarti pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus ya, looping, pekerjaan diterus secara menerus selama masih memenuhi syarat dan akan berhenti selama juga memenuhi syarat. Ya, seperti itu. Ada dua loop yang akan kita coba explore ya. Ada while loop sama ada for loop, seperti itu. Nah, saya akan mulai atau kita akan mulai dari array pertama kali. Nah, kita akan pindah ke aplikasi IntelliJ. Si muncul ya slide-nya ya. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul IntelliJ-nya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini adalah sudah muncul di situ ya. Ini adalah project yang sama yang terakhir kita sama-sama praktek dan sama-sama kalian mengerjakan tugasnya. Nah, kita akan praktek beberapa topik. Tadi saya catat beberapa outline ya. Kita akan awali dengan array. Nah, untuk memudahkan saya akan coba bikin kelas yang baru ya. Saya kirimkan kelas baru. Kita kasih nama kelasnya adalah Meet 5 ya. Oke, nah sekarang saya sudah memiliki kelas yang baru. Nah, sebagai syarat agar saya bisa mengakses kelas ini, maka saya harus menambahkan main method terlebih dahulu, ya kan? Yes. Ya, public static void main string arguments. Jadi ini adalah main method kita. Ketika kita punya main method, maka kita akan bisa mengeksekusi kelas Meet5 ini. Kita coba dulu.
System out print line testing mid 5 masih muncul ya di slide ya, di layar maksud saya 5. Kemudian kita running seperti biasa, running. Oke, muncul ya testing mid 5. Oke, nah ini metodenya. Nah, kita akan belajar yang pertama kali itu terkait dengan array. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal yang namanya misalkan string. Oke, nah, saya sebut string, misalkan sepatuku, kemudian Adidas, seperti ini, kemudian ini string ya. Nah, jadi kalau misalkan ini saya taruh di sini, kemudian saya ganti menjadi sepatuku, variabel sepatuku, maka yang akan dikeluarkan oleh output dari sini adalah Adidas, kan gitu ya. Nah, array ya, array itu string bracket ya, kemudian misalkan merek sepatu ya, kemudian jadi untuk membuat satu variabel dan tipe variabelnya itu adalah array, maka kita menggunakan ini ya, kurung siku ya, Indonesia ini seperti itu. Nah, apa saja isinya ya. Nah, sebenarnya kalau kalian ingat waktu itu kita pernah memasukkan argumen di command line, dan di command line itu kita sudah sempat memasukkan beberapa argumen, lebih dari satu. Nah, setiap argumen itu disimpan dalam array. Nah, nanti kita coba lihat lagi di sini, misalkan ini Nike, kemudian Adidas, kemudian produk misalkan ya, kemudian lokal. Ini contoh saja ya. Nah, maka saya sudah memiliki saya sudah memiliki satu variabel, dan variabel itu merupakan tipe array. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya seperti ini. System out print line. Cara memanggilnya adalah masih muncul ya, merek sepatu, kemudian yang elemennya yang mana yang kita mau ambil. Ini adalah elemen 0, ini adalah elemen 1, ini adalah elemen 2, dan ini adalah elemen yang ketiga. Kita buktikan, misalkan ini 0. Oke. 1, kemudian kita langsung ke 3. Kita running. Oke. Nah, seperti yang kalian perhatikan ya, di output dari perintah ini kita mendapati kita sudah bisa mengakses, memanggil masing-masing dari elemen dari array ini begitu. Jadi intinya adalah kita melihat bahwa array itu adalah adalah satu variabel di mana kita bisa menyimpan berbagai elemen di dalamnya. Nah, apakah hanya string ya? Apakah hanya string? Jawabannya tidak. Oke, misalkan integer. Oke. Nomor sepatu misalkan. Oke. Ya. Taruhlah misalkan 29, 30, 31, 32. Misalkan seperti itu. Nah, kita coba panggil system out print line nomor sepatu,
misalkan yang ketiga misalkan. Oke, keempat, kedua misalkan. Ya, seperti itu. Kita coba running. Oke, kita coba running. Oke, sudah muncul ya. Ya, di layar sepertinya sudah muncul ini nomor ini. Ya, jadi itu oke. Kemudian kita coba bikin yang baru, misalnya system out, print line, kemudian tadi merek sepatu, yang kedua ditambah nomor sepatu. Ya. Oke, kasih keterangan. Kemudian salah, harus ada plus dan nomor kita coba running. Oke, ya. Jadi muncul ya merek sepatunya Brodo ya, dan size-nya adalah 32 ya. Ini cuma butuh Cuma butuh spasi ya. Ini harusnya ada spasi di sini. Oke, ya seperti itu. Nah, jadi kita di catatan ini kita berarti sudah menyelesaikan yang pertama, apa itu yang disebut dengan array ya. Mudah-mudahan semuanya clear. Kemudian kita lanjut itu terkait dengan tipe data. Tipe data tadi kita bahas satu tipe data yang disebut dengan boolean ya, kita boolean. Jadi boolean itu bicaranya soal apakah yang mana, apakah dia itu satu kondisi itu dia statementnya true atau false ya. Nah, kita coba ini saya saya akan bikin metode yang baru ya. Saya akan bikin metode yang baru. Oke. Public static with bisa yang ini saya akan copy terlebih dahulu. Ya, bisa delete. Nah, sekarang kita akan coba boolean itu seperti apa. Jadi misalkan saya membuat satu integer x sama dengan 10, kemudian integer y sama dengan 9. Kemudian kita akan coba langsung, masih muncul ya, system out print line x lebih besar, x lebih kecil daripada y. Oke. Kemudian system out print line x lebih besar daripada y. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Nah, oke. Kita coba running. Oke, jadi yang pertama ya, ini bernilai false ya, tentu ya, karena di sini dikatakan x-nya lebih kecil daripada y, sedangkan ini kan 10, y-nya kan 9 ya. Maka hasilnya adalah false. Yang ini hasilnya adalah true ya. Nah, ini yang dimaksud dengan boolean. Jadi dia menyimpan hasilnya ya, itu berupa satu keputusan. Keputusannya itu true true or false ya. Nah,
kadang-kadang bisa juga ya, bukan kadang-kadang sebenarnya ya, bisa juga kalau mau simple misalkan seperti ini kita bisa langsung bilang system system out print line 12 lebih besar daripada 30 misalkan. Apakah 12 lebih besar dari 30? Jawabannya tidak ya. Maka harusnya hasilnya expected false ya. Coba kita akan ini. Oke, false ya. Nah, ini adalah apa namanya? Ini adalah boolean ya. Jadi kita mendapatkan satu hasil operasi itu dia apa namanya? Benar atau apa namanya? Salah seperti itu. Nah, jadi ini review singkat. Nah, yang ketiga ya yang akan kita bahas setelah kita bicara soal apa namanya? Boolean, itu kita bicara soal kondisional ya, bicara soal kondisional. Nah, boolean ini bisa kita pakai sebagai salah satu apa namanya? Kondisional ya. Boolean kita bisa pakai dia sebagai syarat pada suatu kondisional. Nah, maksudnya bagaimana? Ini saya lihat dulu misalkan ya, kemudian kondisional if ya, saya bilang begini, if x lebih besar, x lebih kecil, x lebih besar daripada y, kira-kira hasilnya apa? X lebih besar daripada y, jawabannya adalah betul ya. Nah, jawabannya itu, maka ya sistem out line Anda benar. Oke, ke jalan. Ya, jadi kita sudah tidak melihat lagi statement apa namanya true di sini. Tapi karena kondisinya sudah true, maka di sini kan ada if. Ini disebutnya conditional nih sebenarnya ya. Nah, conditional. Syaratnya ini, ya syaratnya ini. Ya, jika x-nya lebih besar, jika dia bernilai true, ya, jika dia bernilai true, maka dia akan mengeksekusi yang ada di dalamnya, ya. Nah, dia akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam kondisional ini, ya. Ini disebutnya dengan kondisional. Nah, kalau misalkan, apakah ada hasilnya? Ini. Kosong ya, jadi tidak menampakkan hasil. Kenapa? Karena nilai ini ya, hasil ini x kurang dari y itu apa namanya, itu false. Nah, karena dia false, maka dia tidak memenuhi syarat untuk dieksekusi di sini ya. Nah, ini disebutnya dengan kondisional. Nah, kan apa namanya, metode kedua ya, atau teknik yang kedua kalau bicaranya kondisional itu kita bisa menggunakan apa namanya, kita bisa menggunakan else ya, if else. Nah, kalau ini kan cuman if. Nah, bagaimana kalau misalkan else? Nah, misalkan kita bikin integer, saya ganti ya, suhu badan 30 misalkan. Integer oke. Kita buat kondisi saja. Ini kita hapus kondisional. Saya akan bikin satu aplikasi. If suhu badan kurang dari 30, oke, maka maka saya akan mengetikkan system out print kayaknya kamu sakit ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kondisi yang lainnya adalah ketika ini okay. Else ya,
jika berarti kan berarti ada kemungkinan suhu badannya kan kurang dari 30, misalkan seperti itu ya. Nah, misalkan seperti itu, maka sistem out print line sepertinya aman. Sepertinya aman. Nah, kita coba cek ya, kita coba cek. Outputnya adalah sepertinya aman. Kenapa? Karena suhu badan di sini itu nilainya 30. Nah, di sini katakan apabila suhu badannya kurang dari 30, maka ya dia aman. Misalkan ini saya ganti ya. Suhu badan, apakah suhu badan ini kurang dari 40? Jawabannya kan false ya. Jawabannya kan true. Ya berarti apa namanya? Karena jawabannya true, maka otomatis ya dia akan kayaknya kamu sakit begitu. Ya, pasti jawabannya itu, bukan yang di bawah sepertinya aman gitu. Ya. Kita coba running. Ya, sepertinya kamu sakit. Ya, ini tidak realistis ya sebenarnya ya. Ya, ini tidak realistis sebenarnya. Tapi yang kita lihat di sini adalah kita belajar tentang membuat satu kondisi, ya, membuat satu kondisi dan kondisi itu dijadikan pengambil keputusan, ya, pengambil keputusan. Ya, jadi kita menggunakan else dan if, ya. Mudah ya. Nah, ini bicaranya terkait dengan kondisional. Nah, ada lagi kondisional yang lain ya, kondisional yang lain itu namanya kondisional 1 if else, kondisional 2 itu kita misalkan pakai yang namanya switch ya. Nah, kita pakai yang namanya switch. Misalkan ya ini hari 4. Oke. Kemudian saya kasih dia perintah switch-nya adalah hari. Parameternya adalah hari ya. Tergantung nilai hari, pengambilan keputusan si switch itu tergantung dari berapa nilai dari variabel hari. Oke, ini saya copy saja. Nah, dia prinsipnya kalau switch ada istilahnya case. Nah, nanti kita lihat ya, kita ketik dulu case sama dengan system out print line Senin misalkan. Iya. Kemudian break, berhenti ya, kita tutup case satunya. Nah, kemudian case 2. Oke. Sistem sistem out print line Selasa. Klik. Oke, case 3. Oke. Sistem out print line. Oke, masih muncul ya. Rabu break. Oke, case 4. Oke, system out print line Kamis misalkan break. Oke, case 5 system out print line Jumat break. Case 6 system out print line Sabtu break. Case 7 system out print
minggu. Kemudian break. Oke. Nah, kita sudah step dari awal bahwa kita akan gunakan apa namanya ini harinya itu adalah 4. Jadi kita isi variabel hari itu 4. Nah, kalau sebelum kita running, maka harusnya ketika kita switch ke nilainya jadi 4, maka dia harusnya merefer ke sini. Harusnya yang muncul adalah hari apa namanya hari Kamis. Ini kita komen terlebih dahulu ya, kita komen terlebih dahulu. Oke, kita coba running ya. Nah, jadi ini scriptnya. Oke, coba ya, kita coba running. Oke, yang keluar adalah Kamis ya. Kenapa yang keluar adalah Kamis? Karena ya tadi kita memasukkan harinya 4 gitu. Bagaimana kalau misalkan 8? Maaf, 8, 7 misalkan ya. Misalkan harinya 7. Nah, kita coba running. Oke, nah, maka yang keluar adalah minggu. Nah, ini juga ini adalah kondisional ya. Ini adalah kondisional. Nah, kita misalkan oke, jelas ya. Nah, ini yang disebut dengan kondisional. Nah, mungkin menjadi pertanyaan adalah begini, bagaimana kalau misalkan ya, bagaimana kalau misalkan tadi ya kita coba testing apa yang kita masukkan ini angka 8 atau 9, di mana angka 8 dan 9 atau lebih dari itu tidak di apa namanya tidak dituliskan atau tidak masuk dalam ruang lingkupnya cache yang tersedia ya. Kita coba testing. Misalkan kita ganti jadi 9. Oke, saya akan coba running. Ya. Nah, yang muncul hanya yang di atas nih. Kayaknya kamu sakit. Tapi yang di bawah itu tidak ada yang muncul. Jawabannya apa? Karena 9 itu tidak ada di dalam case ini. Tidak ada di dalam case di sini. Nah, makanya kita bisa menambahkan satu yang disebut dengan ya default. Jadi kalau misalkan default, skemanya begini, default system out print line ya, misalkan ya, wah angka itu nggak ada harinya bos, misalkan seperti itu. Kita coba running. Oke. Wah angka itu nggak ada harinya bos ya, karena kita memasukkannya 9 ya, seperti itu. Oke, coba kita buat dia agar apa namanya lebih interaktif ya, lebih interaktif. Maka kita bikin supaya dia bisa diakses via CLI. Ini kita sudah pernah praktikkan apa namanya sebelumnya. Ya, saya akan bikin scanner S. Atau ini aja deh. Scan sama dengan new, kemudian scanner system in.
Jadi kita akan membaca inputan, ya. Kita akan membaca inputan. Oke, kemudian saya akan bilang di sini, ini akan saya komen terlebih dahulu. Ini kita akan komen terlebih dahulu. Saya bilang, oke, scan. Saya agak lupa komennya. New scan. Oh ya, kita tanyakan dulu ya harusnya ya. Kita berarti harus ngeprint dulu sistem out print line. Saya akan bilang masukkan berapa suhu badanmu, misalkan seperti itu ya. Masukkan berapa suhu badanmu. Kemudian suhu badan itu sama dengan scan ini integer ya. Next integer. Kenapa ya? Karena nanti kan yang akan dimasukkan di sini adalah angka ya. Nah, jadi karena yang mau dimasukkan di sini adalah angka, mau tidak mau kita harus memilih inputnya nanti jadikan hasil input ke dalam sistem itu jadikan dia sebagai integer. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian saya bikin lagi yang di bawah ya, kondisional kedua. Saya bilang ini saya copy. Sistem masukkan angka harimu. Oke. Maka integer hari. Oke, kita integer hari scan next input. Oke, nanti kita akan mendapati parameter maksud saya variabel hari terisi berdasarkan angka yang kita masukkan. Oke, kita coba running terlebih dahulu. Oke, dia nanya, masukkan berapa suhu badanmu? Saya saya masukkan misalkan 50. Oke, sepertinya aman ya. Masukkan angka harimu misalkan 10. Wah, angka itu nggak ada harinya, Bos. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kondisional. Jadi kalian bisa bebas melakukan modifikasi tergantung kasus apa yang kalian butuhkan. Dalam kasus ini kondisi seperti apa yang kalian butuhkan dalam mengambil keputusan. Oke, nah itu bagian yang ketiga. Bagian keempat yang akan kita bahas ya. Ini saya hapus semua dulu. Bagian keempat adalah loop ya. Nah, kalau kita bicaranya loop ya, artinya kan perulangan. Nah, kita bisa menggunakan while. Apa contohnya? Misalkan saya bikin integer i itu sama dengan 0. Oke, kemudian while i kurang dari 5 misalkan, maka system out print nilai i ini adalah plus, kemudian kita i, kemudian i plus. Nah, maksudnya apa?
Jadi nanti dia akan mengulang ya, nanti dia akan mengulang sampai selama i-nya itu masih kurang dari selama i-nya masih kurang dari 5. Dan i-nya akan bertambah secara otomatis sekarang kita berikan ini i plus plus ya, seperti itu. Nah, kita coba running. Ya kan? Nilainya adalah 0, ketika dia sudah sampai 4, nah itu adalah kondisi terakhir dia memenuhi syarat. Ketika nanti i plus plusnya jadi 5, ya, maka apakah memenuhi syarat lagi i-nya kurang dari 5? Jawabannya kan false ya, karena false tidak memenuhi syarat, maka dia tidak lagi menuliskan atau tidak lagi mengeksekusi apa yang ada di dalam sini, alias dia berhenti. Kadang-kadang kan kita butuh ya untuk melakukan perulangan operasi seperti ini. Oke, nah itu kondisi itu cara menggunakan loop yang pertama. Kemudian untuk melengkapi while itu ada juga yang disebut dengan do while. Maksudnya seperti apa? Misalkan ini kita komen terlebih dahulu. Oke, misalkan do do system out print line berikut nilai i. Oke, berikut nilai i, kemudian ditambah i. Oke, seperti itu. Nah, kemudian i plus plus, kemudian while i kurang dari 5. Oke, nah, jadi dia akan terus melakukan ini selama i masih kurang dari 5. Jadi kalau misalkan, jadi ini sepasang ya, do sama while. Jadi kalau misalkan i-nya masih kurang dari 5, maka dia akan mengulang lagi dari atas. Kita coba running. Oke, berikut nilai i. Jadi dia akan terus mengulang, si do-nya ini akan terus mengulang sampai ya sampai while i kurang dari 5-nya itu tidak memenuhi syarat lagi, ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan loop ada lagi yang penting ya, ini saya copy. Di sini saja ya. Nah, ada yang disebut dengan for, itu juga kalian bisa gunakan dengan menggunakan lebih dari satu statement. Jadi for statement 1, statement 2 atau statement 3 baru nanti dia akan mengeksekusi. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti apa? Misalkan ya, for ini kita ganti statement yang pertamanya menjadi integer, misalkan a ya, integer a atau j lah, integer. Kita definisikan dulu integer j sama dengan 0, kemudian ya ini variabel j, nah, diisinya dengan angka 0. Kemudian kondisi yang kedua adalah j misalkan kurang dari 7. Oke, lakukan
J sama dengan J plus 1. Oke, kemudian kita akan coba testing sistem out print line. Ini adalah nilai J plus J. Oke. Coba kita running. Oke. Ya, ini adalah nilai J 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sampai 7. Oke. Nah, jadi kita bisa menggunakan loop ya, menggunakan for itu langsung statementnya kita isi di sini argumennya. Ya. Nah, jadi kapan dia berhenti? Ketika J-nya kurang dari 7. Bagaimana kalau misalkan ya, saya mau kenaikannya 2 ya. Increment-nya itu adalah 2. Maka saya tinggal tambahkan 2 di sini. Nah, ketika saya tambahkan 2, maka kita running. Oke, 0, 2, 4, 6. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini apa namanya? Ini yang dimaksud dengan loop ya. Mudah-mudahan semuanya clear terkait dengan loop ya. Ini saya akan copy terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya kita akan mencoba ya loop ya array dengan loop. Ya, tadi misalkan apa namanya string array merek mobil ya, taruhlah string merek mobil, kemudian kita tulis Honda Honda Suzuki misalkan, kemudian Nissan, kemudian Ford misalkan seperti itu. Nah, kita bisa mengetahui ya, pertama kita bisa mengetahui berapa panjangnya si merek mobil ini. Nah, kalau sekarang sih mungkin mudah kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi ada yang cara, kalau misalkan elemennya terlalu besar gitu, terlalu banyak jumlah elemennya, yang kita tidak bisa hitung satu persatu, maka kita bisa menggunakan yang disebut dengan sistem sistem out print line, kemudian merek mobil dot length. Nah, jadi kalau misalkan kita panggil si variable array merek mobil ini kemudian ditambahkan dengan dot length, maka dia akan menampilkan berapa panjangnya elemen dari si array ini. Nah, coba kita running. Oke, panjangnya adalah 4 ya. Betul ya, 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Nah, contoh yang lain yang ingin saya tunjukkan adalah misalkan ya, kita bikin loop for string i merek mobil. Jadi untuk string i di dalam merek mobil, maka tampilkan sistem out print line i. Nah, kira-kira apa hasilnya? Maka dia akan melakukan ya, dia akan melakukan print terhadap nilai-nilai apa namanya terhadap nilai-nilai terhadap elemen tergantung berapa angka nilai i-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi dia mulai menghitung i-nya mulai dari 0
Nah, kalau 0 berarti Honda, 1 naik terus ya, naik terus sampai elemennya ini habis. Maka dia akan berhenti. Ya, seperti itu. Nah, ini array dengan loop. Oke, saya rasa menyelesaikan ya 4 topik ya di mid kelima ini sebagai review. Mudah-mudahan clear, silahkan dipraktekkan sendiri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.